Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Irfan, kelas NN22N. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas akuntansi biaya sesi 7, menjelaskan tentang dari sesi 1 sampai sesi 6 yang saya ketahui. Dari sesi 1, peran akuntan dalam organisasi. Ada 3 peran akuntan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, akuntansi manajemen, seorang yang mengukur, analisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan, membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan pada pihak eksternal, pada investor, lembaga, pemerintah, bank, dan pemasok. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini yaitu yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Peranan akuntan dan manajemen dalam merumuskan strategi. Peran akuntan dan manajemen yaitu pemecahan masalah, tata nilai, dan arah perhatian. Analisis rantai nilai. Rantai adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan atas produk dan jasa perusahaan. Penelitian dan pengembangan, desain produk, jasa atau proses produksi, pemasaran, layanan pelanggan. Ada faktor kunci keberhasilan, diantaranya daya dan efisiensi, cost and efficiency, kualitas, waktu, dan inovasi, mengelola perencanaan, pengalihan, dan anggaran organisasi. Panduan penting akuntansi manajemen yang manfaat, pertimbangan perilaku teknis, tingkat personal sebagai seorang akuntan. Yang ke sesi 2 yaitu pengenalan istilah dan tujuan biaya. Yang di dalamnya ada terminologi besar dari biaya. Terminologi biaya ini dibagi ke dalam beberapa, yaitu ada biaya, biaya akuntan, objek biaya, komisi biaya, dan pembayaran biaya. Faktor-faktor yang berkontribusi biaya langsung tidak langsung yaitu antara suatu biaya, teknologi, informasi, dan desain operasi. Dalam sesi 2 ini ada yang termasuk juga pola perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel cost, secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume kegiatan. Jumlah produksi kali biaya variabel sama dengan hasil. Biaya tetap fixed cost tidak berubah secara total, sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas atau volume yang terkait, yaitu biaya tahunan dibagi jumlah produksi sama dengan hasil. Biaya ini didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu. Konsep lainnya tentang biaya ini yaitu ada pemicu biaya, tersebut juga cost driver, variabel yang secara kausal sebab akibat mempengaruhi biaya dalam rentan waktu tertentu. Rentan yang relevan hadapan range tentang tingkat aktivitas atau volume normal di mana ada hubungan khusus antara tingkat aktivitas atau volume dengan biaya tertentu. Selanjutnya yang sesi ketiga yaitu pengenalan istilah dan tujuan biaya. Yang termasuk sesi 3 ini juga ada klasifikasi biaya manufaktur. Biaya manufaktur ini di dalamnya termasuk biaya bahan langsung, material cost, biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, biaya manufaktur, tidak biaya atau biaya overhead pabrik. Ada jenis-jenis persediaan. Persediaan ini yaitu persediaan bahan langsung, persediaan barang dalam proses atau setengah jadi, persediaan barang jadi, finishing dan inventory. Perbedaannya antara biaya-biaya ini yaitu persediaan, inventoriable cost mencakup proses produksi, biaya periode cost dilaporkan akhir periode dalam laba rugi.
Nah, ke sesi keempat itu metode harga pokok pesanan, full costing. Full costing adalah kode penentuan harga pokok produk dengan pemasukan sulkopan biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, variabel dan overhead pabrik tetap. Yang ada yang termasuk biaya overhead pabrik tetap juga masuk dalam karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, stik harga pokok pesanan, manfaat bonus harga pokok produksi per pesanan. Yang ke sesi 5 metode harga pokok pesanan, full costing. Sini ada gambar kartu harga pokok job order cost sheet. Kita lihat itu cara membuat kartu harga pokok seperti kayak gini, dan pesanannya juga jenis produk, tanggal, ada keterangan jumlah, nomor kartu, jam kerja, jam mesin, biaya tenaga kerja, biaya operasional pabrik juga. Nah, sesi 6 metode harga pokok proses costing. Metode sesi 6 ini metode harga proses costing, pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang produksi suatu produk secara massal sehingga proses produksi dilakukan tanpa menunggu adanya pesan dari pembeli. Karena sistem metode harga pokok proses yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kegiatan produksi dimulai dengan berbagai perintah produksi yang berencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Selain karakteristik, juga ada manfaat metode harga pokok proses produksi, yaitu pertama menentukan harga jual produk, memantau rasio biaya produksi, menghitung laba dan rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraka. Mungkin cuma itu saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.